adik-adik, ketemu lagi nih sama Lause Natasha dan Lause Yurika. Hari ini kita mau apa, Lause? Kita mau sekolah minggu, Lause. Sekolah minggu ya, karena udah hari Minggu, waktunya kita sekolah minggu. Sebelum itu, Lause mau ajak kita semua untuk berdoa dulu ya, Lause ya. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini kami mau sama-sama beribadah. Tuhan pimpin kami agar kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Lause mau ajak kita nyanyi Ku menang, ku menang. Sambil Semangat pakai ya. gerakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Masih bangkit berdiri ya. Lause hari ini merasa senang nggak? Seneng, Lause. Senang. Anak-anak di rumah juga Pasti senang. Ya? seneng. Lause tahu gak hati yang gembira itu adalah obat loh, Lause. Wah, obat. Iya, dan Tuhan tuh senang kalau Tuhan hati senang. kita gembira. Iya, seperti ada lagu, hati yang gembira adalah obat. Oh iya. Yuk Kita sama-sama nyanyikan yuk. sama-sama. Masih bangkit berdiri dan pakai gerakan ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang tetap semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Udah capek belum adik-adik? Belum, Lause. Belum ya? Lause, Oh iya, aku mau kenapa? tanya. Apa tuh? Di dunia ini kan banyak banget binatang, banyak banget tumbuhan. Betul, Lause. Kira-kira siapa yang buat ya, Lause? Tuhan Lause yang ciptakan. Tuhan. Yuk, adik-adik, kita nyanyi sama-sama nyanyi lagu Siapa Buat Bunga. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat kucing piang? Saya tidak bisa. Siapa buat kucing? Hanya Tuhan saja. Siapa buat singa? Saya tidak bisa.
adik-adik semua, kita bersyukur ya dapat ketemu lagi di dalam ibadah ini. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, langsung saja kita untuk duduk dengan tenang. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau setia memelihara kami. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, untuk kami boleh duduk dengan tenang, kami punya sikap hati yang tenang, yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar seorang tokoh bersama dengan istrinya nih adik-adik di dalam Alkitab, yaitu Priscilla dan Aquila. Dia dikenal sebagai tukang kemah, tetapi juga sebagai hamba Allah. Nah, Lese mau ajak kita untuk membuka Alkitab kita nih. Kita mau buka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-18, ayat yang pertama sampai yang keempat, dilanjutkan ayat yang ke-18 sampai yang ke-28. Lose akan membacakan beberapa ayat saja, adik-adik boleh memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat yang ketiga, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum Lose lebih jauh menjelaskan tentang Priscilla dan Aquila, Lose mau nanya dulu nih sama kalian. Siapa di antara kalian yang suka sekali berkemah? Ada di sini yang suka sekali berkemah? Ada yang sudah pernah berkemah? Gimana rasanya berkemah? Menyenangkan, Lause. Wah, menegangkan, Lause. Apalagi banyak ya. Yang jelas pasti menyenangkan ya buat kita ketika kita bisa berkemah. Mungkin di atas gunung mungkin. Wah, tempatnya sejuk, dingin ya. Nah, adik-adik, ada seorang bernama Aquila dan Priscilla istrinya. Mereka adalah sepasang suami istri. Mereka ini bekerja sebagai pembuat kemah adik-adik. Nah, tapi kemahnya ini berbeda sekali dengan kemah yang kita pakai ketika kita camping. Kemah yang dibuat sama Priscilla dan Aquila adalah kemah yang dipakai oleh orang-orang pada waktu itu untuk berlindung sebagai rumah buat mereka. Kenapa kok rumahnya pakai kemah, Lose? Karena orang-orang zaman itu bisa saja satu waktu mereka akan pindah atau mereka diharuskan berpindah. Makanya mereka itu rumahnya adalah terbuat dari kemah. Nah, kemah ini juga nggak sembarang orang bisa buat adik-adik. Karena kemah ini terbuat dari kulit binatang. Jadi nggak semua orang bisa membuatnya. Aquila dan Priscilla, dia bekerja untuk membuat kemah. Nah, bisnisnya ini cukup maju adik-adik. Ketika mereka itu tinggalnya ada di Italia, tadi firman Tuhan ngasih tahu, mereka ada di Roma, mereka itu harus pergi keluar. Kenapa? Karena pemerintahan Roma minta semua orang Yahudi untuk keluar dari kota Roma. Akhirnya apa yang terjadi? Priscilla dan Aquila akhirnya pergi dari Roma, dari Italia, pergi untuk menuju ke Korintus. Nah, adik-adik bisa lihat ya di sana petanya. Dari ujung pergilah Priscilla sama Aquila ke Korintus. Nah, kota Korintus itu kota yang seperti apa? Kota Korintus itu kota yang paling penting di Yunani adik-adik. Ia berpenduduk 300.000 orang sampai 500.000 orang. Kota yang sangat besar pada waktu itu. Nah, Paulus ada di sana ternyata.
Maka ketika Priscilla dan Aquila ada di Korintus, pergi ke Korintus, ia bertemu dengan Paulus. Nah, adik-adik, ketika mereka bertemu, mereka bekerja bersama karena ternyata Paulus juga adalah tukang kemah. Paulus mengajak Priscilla dan Aquila ini pergi ke kota Efesus. Ngapain? Paulus mengajak mereka untuk membagikan Injil kepada orang-orang yang ada di kota Efesus. Nah, adik-adik, dari Priscilla dan Aquila, kita belajar bahwa kita itu dapat melayani Tuhan dengan bidang kita masing-masing. Siapapun kita dapat dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Priscilla sama Aquila, dia adalah seorang pembuat kemah. Tetapi dari uang yang dihasilkan dari pekerjaannya, dia menggunakan uang itu untuk melayani Tuhan, untuk mendukung Paulus, untuk sama-sama pergi ke Efesus dan membagikan Injil di sana. Adik-adik, di dalam Alkitab ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang melayani Tuhan dengan bidang pekerjaan mereka masing-masing. Dan latar belakang mereka yang bermacam-macam, adik-adik. Kita bisa membacanya. Nanti Lause kasih PR. Coba temukan tokoh-tokoh Alkitab yang bekerja dengan bidang mereka masing-masing. Siapa aja? Ada Daud, ada siapa lagi? Ada Abraham, ada siapa lagi? Ada Samuel, ada siapa lagi? Wah, macem-macem. Dulu ada Petrus, kerjanya apa? Yo. Dan lain-lain ya. Ada banyak tokoh yang kita bisa sebutkan. Kalau adik-adik masih bingung siapa Lause, nah adik-adik Lause kasih PR, adik-adik temukan setiap tokoh-tokoh di Alkitab dengan pekerjaan mereka untuk melayani Tuhan. Nah adik-adik, setiap orang Tuhan ciptakan dengan bakat dan karunia yang berbeda-beda. Dan semua bakat dan karunia itu Tuhan bisa pakai untuk melayani pekerjaannya di bumi ini. Jadi semua bakat dan karunia kita bisa gunakan untuk melayani Tuhan. Sekarang Lause mau nanya nih, kalian punya cita-cita kan? Apa cita-cita kalian? Ada yang mau jadi dokter? Ada yang mau jadi polisi mungkin? Ada yang mau jadi pilot? Astronot? Atau mungkin ada yang mau jadi kayak Lause, mengajar adik-adik di sekolah minggu. Nah, adik-adik penting untuk diingat, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Dan gunakan semua bakat dan karunia kita itu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Tuhan menciptakan kita spesial dan istimewa, agar kita dapat melayani Tuhan di sepanjang hidup kita. Tuhan menciptakan kita dengan segala keistimewaan dan keunikan kita untuk melayani Dia. Nah, sekarang adik-adik mungkin bertanya, kapan Lause aku bisa melayani Tuhan? Kan aku masih kecil, apalagi pandemi, nggak boleh keluar sama mama papa. Nah, adik-adik, kita bisa mulai dengan menggunakan waktu kita untuk berdoa. Kita bisa berdoa untuk keluarga kita bisa berdoa untuk teman kita yang sedang kesusahan mungkin, yang belum percaya Tuhan mungkin. Kita bisa berdoa untuk daerah-daerah yang saat ini sedang terjadi bencana. Dan banyak hal lain adik-adik yang kita bisa doakan. Kita bisa mulai dengan menggunakan waktu kita untuk berdoa. Kita juga bisa nih adik-adik, apalagi nih mendekati momen apa? Momen Natal, betul. Kita bisa mengumpulkan pakaian atau mainan yang kita punya yang udah nggak dimainin lagi sama kita, tapi masih layak untuk bisa dimainin, bisa dipakai. Nah, kita bisa mengumpulkannya, lalu kita bisa membagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Apalagi gereja kita sedang punya program ya adik-adik, kalau punya mainan atau pakaian atau alat tulis yang adik-adik sudah tidak pakai tapi masih layak, adik-adik bisa kumpulkan. Nanti adik-adik sudah kumpulkan, minta papa mama untuk antar ke gereja. Kita juga bisa apa? Membantu pekerjaan rumah papa mama. Kita bisa menolong mereka, kita bisa menolong juga saudara-saudara kita. Buat adik-adik yang punya kakak atau adik di rumah, kita bisa bantu mereka. Adik-adik, kita bisa melayani Tuhan sekalipun usia kita masih
kecil. Kita mau gunakan waktu kita untuk berdoa, kita mau gunakan apa yang kita punya untuk melayani Tuhan, menolong sesama, kita bisa pakai tenaga kita untuk bisa membantu orang tua, saudara, dan sesama kita yang lain. Adik-adik, mari bersama kita melayani Tuhan, menjadi berkat untuk banyak orang, dan senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Sama seperti Priscilla dan Aquila, dia disebut sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena dia menggunakan uang yang dia punya, tenaga yang dia punya, bahkan waktu yang dia punya untuk melayani Tuhan. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan nih adik-adik. Kita mau ayat hafalan yang terambil dari Yakobus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat hafalannya cukup panjang, tapi adik-adik bisa menghafalkannya di rumah ya. Oke, kita berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Kami boleh hidup dengan cukup. Kami masih bisa menikmati banyak hal. Tuhan ingatkan kami bahwa hidup kami ini adalah anugerah Tuhan. Kami mau menggunakan hidup kami ini untuk melayani Tuhan. Sekalipun kami masih anak-anak, kami masih terbatas karena pandemi, tidak bisa melakukan banyak hal di luar. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah kami boleh punya komitmen menggunakan waktu kami untuk melayani Tuhan. Dimulai kami mau berdoa untuk banyak hal di sekitar kami. Kami juga mau ya Tuhan, biarlah melalui apa yang kami punya, kami boleh membagikannya kepada sesama. Ini doa kami Tuhan, tolonglah setiap kami, ingatkan kami terus bahwa kami hidup untuk Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi adik-adik sama Lause udah denger firman Tuhan belum? Udah dong Lause. Nah, ngomong-ngomong, Lause hari ini kok pakainya bandonya lucu banget Lause. Iya, karena kan mau Natal Lause. Mau Natal, oh, aku Lause juga juga lagi pakainya pakai, bando iya. lucu. Nah, kita mau nyanyi satu lagu yuk. Kita nyanyi Padang Rumput yang... Bisa kayak? Bisa dong. Bisa. Boleh bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba terdengar suara malak di surga. Malaikat bernyanyilah, bawa kabar gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Wah, bener ya Lause, Natal itu berita Sukacita, Sukacita. iya betul Lause. Nah, nggak kerasa kita sekolah minggu udah mau selesai nih Lause. Oh iya Lause, berarti sebelum itu kita doa dulu ya Kita Lause doa ya. dulu ya. Yuk. Tuhan, Tuhan, terima kasih terima kasih. kalau hari ini Kalau hari ini kami boleh kami boleh bersama-sama bersama-sama beribadah. beribadah. Tuhan, Tuhan,
Kami bersyukur Kami bersyukur untuk penyertaan untuk Tuhan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Sebentar, Sebentar, kami mau akhiri kami mau akhiri sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Tuhan sertai Tuhan sertai kami kami dimanapun kami berada. dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai Wah, jumpa minggu sampai depan jumpa ya. minggu depan ya. Tuhan Yesus Ting-ting, berkati. dadah. Dadah. Yeah.